Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Beragam isu lingkungan dibahas dalam forum diskusi resolusi lingkungan hidup untuk minimalisasi risiko bencana ekologis di Kalimantan Selatan. Ini diselenggarakan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup di Banjarbaru. Bencana ekologis yang sering terjadi di Kalimantan Selatan sangat berimbas pada kehidupan makhluk hidup. Ini menjadi suatu permasalahan yang harus dicarikan solusinya guna meminimalisir faktor-faktor dampak dari bencana tersebut. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, saat menjadi narasumber dalam forum diskusi menyatakan perencanaan tata ruang yang dilakukan pemerintah melalui peraturan rencana tata ruang wilayah RT/RW perlu dikaji ulang supaya fungsi dari peraturan tersebut bisa mengurangi dampak risiko bencana ekologis. Selain itu, pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam penanggulangan atau pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Ini bisa menjadi salah satu bagian masukan untuk pemerintah. Di samping itu, maraknya alih fungsi lahan menjadi area industri seperti perkebunan sawit dan tambang, industri kayu, pembangunan infrastruktur dan eksploitasi yang dinilai berlebih ditengarai menjadi salah satu penyebab munculnya bencana di Kalimantan Selatan. Nah, staf izin baru ini penting. Jadi jangan, apalagi terutama untuk industri ekstraktif, jangan lagi menambah masalah yang adanya sudah masalah. Walaupun kemarin Pak Jokowi sudah mencabut, tapi itu kan baru izin administrasi, ya kan? Yang dicabut Pak Jokowi baru administrasi. Bagaimana yang selama ini operasi? Nah, seharusnya semua industri yang ada atau izin yang ada itu bisa dikasih, itu dievaluasi. Nah, baru nanti dicabut kalau memang bermasalah. Jangan hanya administrasi. Bahkan ke depan akan lebih parah lagi tuh. Karena izinnya dicabut tadi, administrasinya ke depan bisa hidup. Ya, akan lebih parah lagi. Sekarang ini yang operasinya sudah kayak gini, kita apalagi ke depan nambah lagi banyak yang operasi. Maka ancaman lingkungan dan konflik agraria ke depan bisa akan semakin tinggi. Maka saya mendesak agar itu dikembalikan ke rakyat, izin diambil tadi, kemudian usaha yang dilakukan usaha yang lebih ramah lingkungan. Kegiatan ini diselenggarakan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup PPLH Kalimantan Selatan. Kehadiran PPLH sendiri sebagai wadah atau corong informasi bertujuan menjembatani, menyampaikan aspirasi ke pihak terkait melalui forum-forum diskusi sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022. Pemuda Peduli Lingkungan Hidup ini spiritnya itu kami alumni dari teman-teman Cipayung. Nah, jadi belum bikin wadah di sini, kebetulan juga koordinator sementara belum koordinator umum. Nantinya ke depan ini menjadi corong informasi sebenarnya, corong informasi kepada instansi seperti yang kita jalin hari ini dari Dinas. Yang jelas kita ingin mengangkat misal isu-isu strategis lingkungan hidup itu ke forum-forum diskusi dulu, baru selanjutnya langkah-langkah aksi apa yang bisa kita ambil. Kami ingin menghimpun kepedulian pemuda yang terhadap lingkungan hidup itu sebagai jembatan lah, mungkin begitu Mas. Kan biasanya gini, biasanya yang ikut terlibat dalam lingkungan hidup itu ketika di mahasiswa sebagai mapala begitulah. Ini enggak, kita bikin wadah cinta lingkungan hidup, kita peduli, ayo kita sama-sama. Ramli menambahkan komunitas ini dibentuk untuk mewadahi dan menghimpun kepedulian pemuda dan pemudi yang konsen terhadap lingkungan hidup. Eko Anggoro, Banjar TV.